pagi, ya. Bu. Silakan duduk kayak. Ya, Oke, sudah nyaman duduknya? sudah. Gimana lingkungan sini? Ya, tenang, sepi, dan sejuk. Saya harap sih sepi juga ya. Mungkin juga maaf nanti kalau misalnya ada suara-suara yang kurang enak untuk didengar gitu kan dari luar. Gimana kabarnya Dewi hari ini? Baik, Ibu, saya merasa sehat hari ini. Cuma ada beberapa hal yang mengganggu saya. Oke, berarti keadaan sekarang sehat. Gimana sekolahnya lancar, aman? Lancar, ya kita jadi aja. Cuma saya merasa tugas saya tuh jadi sering tertunda, Bu. Oke, sering tertunda seperti itu ya. Oke, sebelum itu tadi Devi sebelum kesini kemana? Tadi saya sempat ngobrol sih sama teman itu di kantin. Semua kok bicaraannya ya kayak biasa. Cuma kalau misalnya mereka bahas tugas yang dikasih sama guru, saya jadi kayak nggak masuk ke topiknya, karena saya nggak ngerti gitu apa yang mereka omongin. Oke, berarti ada nggak ngerti sama tugasnya sebenarnya ya. Nah, oh iya Devi, Ibu sebelum melaksanakan konseling, Ibu mungkin akan sedikit pertanyaan Ibu sama Devi ya. Devi gimana? Sebelumnya sudah pernah melaksanakan konseling? Ini pertama kali Devi melaksanakan konselingnya, berarti Devi belum tahu ya mengenai tujuan kita melaksanakan konseling, terus juga kita ada asas-asas apa aja yang di konseling seperti itu ya. Boleh Ibu jelaskan dulu? Silakan. Nah, di dalam konseling itu terdapat asas-asas yang akan kita dengarkan. Asas pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana pada saat melaksanakan konseling ini apa yang disampaikan mengenai permasalahannya itu akan dirahasiakan, hanya kita berdua saja yang tahu. Nah, ada asas keterbukaan juga. Asas keterbukaan itu saya harap adik Devi bisa lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi ya. Dan selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Nah, untuk asas kesukarelaan ini Devi kesini tanpa paksaan, atau Devi melaksanakan konseling ini tanpa paksaan dari siapapun yang ada, itu hanya Devi itu dari kemauan diri sendiri. Nah, ini kan pertama kali Devi konseling, ada paksaan nggak dari orang lain? Tidak ada, ini kemauan dari diri saya sendiri. Oke, berarti pure dari diri sendiri gitu ya, nggak ada paksaan dari orang lain? Tidak ada. Oke, bagus sekali ya Dik ya. Oke, untuk melaksanakan konselingnya sebelum kita ke tahap inti, itu ada kontrak waktunya untuk kita melaksanakan konseling supaya kita tidak terlalu kebablasan banget ya mengenai konseling ini. Dan Devi gimana bisa melaksanakan konseling dari berapa menit? Kalau idealnya tuh untuk konselingnya berapa lama biasanya? Oke, untuk pelaksanaan konseling itu idealnya dari 15 menit sampai dengan 20 menit. Nanti Devi gimana biasanya di berapa menit? Saya bisa sibuk, kalau kurang dari 1 jam saya bisa. Oke, berarti kita melaksanakan konseling pada hari ini sekitar 15 sampai 20 menit aja ya Pak. Baik, karena kita sudah menyepakati kontrak waktu pelaksanaan konseling pada hari ini, sebelum lanjut, gimana dulu duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke, bisa kok kalau misalnya ini kalau nyaman bisa taruh di sini aja nggak apa-apa gitu ya. Iya, sudah nyaman duduknya? Sudah. Saya dia sampaikan mengenai permasalahan yang sedang dihadapi sekarang, kendalanya apa atau hal-hal unek-uneknya yang disampaikan juga bisa ya. Ya Bu, jadi akhir-akhir ini saya itu merasa beberapa tugas saya tuh sering tertumpuk gitu, sering tertunda, terus saya bikin itu jadi malam gitu. Jadinya saya ngerjain malam-malam itu kan dengan keadaan yang ngantuk ya. Terus akhirnya ya nggak maksimal hasilnya gitu. Beberapa ada yang selesai, beberapa ada yang belum. Jadi banyak sekali tugas-tugas saya tuh jadi tertunda seperti itu. Terus kamu sering tertunda. Kalau boleh tahu tuh karena sering tertunda gara-gara apa ya? Kebetulan ibu saya suka sekali main HP, terutama scrolling sosmed. Saya kalau dikasih waktu untuk bermain HP itu nggak cukup 1-2 jam, bisa berjam-jam. Karena ya gitu rasanya nyaman, rasanya untuk main HP nggak ada beban pikiran. Biasanya kalau kamu main HP gitu, kamu ngapain aja di itu? Saya kalau main HP, saya suka di sosmed atau enggak nonton YouTube, gitu, dengerin lagu, seperti itu. Oke.
saya tidak menyalahkan kamu tuh ya sering main HP dan lain-lain itu, karena kan sekarang juga kita berdampingan dengan teknologi juga gitu ya. Media sosial juga kita gunakan sebagai alat komunikasi juga. Terus kalau sering nonton video itu kan sebagai hiburan, apalagi karena suntuk gitu deh ya, apalagi kita sekolahnya dari pagi sampai ke sore gitu. Jadi dari yang kamu jelaskan tadi, tampaknya kamu kok kesulitan ya dalam mengatur waktunya dia. Benar. Dari kesulitan kamu mengatur waktu ini, apa sih hal yang membuat kamu itu sulit untuk berhenti menggunakan handphone? Karena kesukaan saya melakukan scrolling sosmed itu, tadi saya bilang itu seperti yang Bu bilang tadi, rasanya itu kayak jenuh sekolah sampai sore. Otomatis peralihan saya itu dengan bermain sosmed. Nah, apalagi kalau saya ketemu konten yang saya kira itu saya suka, saya pasti akan terus stop video-videonya. Apalagi kalau video-video lucu itu saya merasa kayak merasa healing itu, tapi dalam sebuah HP. Berarti healing lewat hiburan nonton video gitu ya maksudnya ya. Yang kamu sampaikan tadi, kita akan mencoba untuk mengatur penggunaan handphone kamu ya, agar kamu tuh lebih bisa mengatur penggunaan handphone tanpa kamu mengatur mengurangi handphone tanpa menghilangkan handphone itu dari kebiasaan kamu. Bagaimana dia? Setuju. Oke. Kita akan coba dulu ya. Saat tugas kamu belum selesai karena kamu sering bermain handphone, apa sih yang kamu pikirkan gitu? Saya itu berpikir masih ada waktu banyak untuk menyelesaikan tugas. Karena kan dari sore sampai malam itu lama, jadi saya berpikir bisa nanti aja deh buat tugasnya, lebih baik main HP dulu. Kalau hitung-hitung juga ngilangin perhatian di sekolah kan, biar masa langsung bikin tugas. Jadi kebiasaan saya seperti itu, main HP dulu, nanti bisa deh dikerjain tugasnya. Nanti aja gitu tugasnya ya. Setelah kamu berpikir seperti itu sih, biasanya apa sih hal yang kamu lakukan gitu setelah kamu berpikir hal tersebut? Akhirnya saya tetap scrolling sosmed itu berjam-jam sampai saya puas. Kalau sudah sampai larut malam, saya lihat jam, udah mendekat larut malam, baru deh saya gencar-gencar itu tugas menyelesaikan. Kalau misalnya itu dengan cara menunjukkan tugas, berarti kurang optimal ya gitu? Iya Bu, nggak maksimal. Saya menyadari dari kamu apa yang kamu bilang, kamu mengerjakan tugas dengan larut malam dan itu hasilnya kurang optimal. Apa sih akibat lainnya gitu dari pemikiran kamu itu, atau dari hal-hal yang kamu lakukan itu, apa sih akibat lainnya juga selain tugas kamu kurang optimal itu? Tentu selain hasilnya kurang maksimal, beberapa tugas kan jadinya ada yang selesai, ada yang belum. Nah, yang selesai itu paling cuma sedikit aja, karena kan saya udah ngerjainnya tuh larut malam, terus ngantuk, jadinya tuh nggak semua yang awalnya saya pikir semua bisa diselesaikan di saat itu, ternyata enggak. Paling cuma seperempatnya aja yang selesai, sisanya jadi kayak tidak terselesaikan, tidak terkerjakan gitu Bu. Jadi itu terus menumpuk sampai besok-besoknya. Jadi kamu terus menumpuk aja gitu tugasnya. Mulai kapan sih Devi itu biasanya menggunakan HP-nya di? Oke, biasanya tuh pulang sekolah saya langsung main HP. Berarti habis sekolah langsung main HP gitu sampai terus menerus gitu ya. Sejak kapan sih kebiasaan ini mulai terjadi di Devi yang alami sekarang ini? Sebenarnya sudah dari dulu, semenjak saya diberikan HP orang tua saya, kan jadi kayak ada sesuatu yang menyenangkan gitu, bukan sesuatu hal yang baru menyenangkan bagi saya. Terus akhirnya saya kecanduan untuk main HP, dan ya terus itu berlanjut sampai sekarang. Sampai akhirnya saya baru sadar bahwa tugas saya itu jadi banyak numpuk. Jadi Devi itu dulu tuh masih merasa tugas saya ini masih bisa dikerjakan belakangan gitu ya, percaya kalau misalnya tugas itu akan selesai seperti itu ya dia. Jadi kayak yaudah belakangan aja ngerjakan. Setelah kamu itu sering scroll HP, menggunakan HP itu, biasanya apa sih hal yang kamu dapatkan gitu deh, apa yang terjadi gitu setelah kamu tuh kelamaan menggunakan handphone itu? Dan itu tugas itu jadi banyak yang tertunda Ibu, banyak yang tidak terselesaikan. Walaupun terselesaikan itu jadi hasilnya kurang maksimal. Itu hal yang membuat kalau jika kamu menggunakan handphone terlalu lama gitu ya, setelah apa yang kamu sampaikan itu, kamu juga kan sering juga scroll video di media sosial gitu ya. Menurut kamu sendiri, apa sih media sosial itu dan apa sih sebenarnya kamu menggunakan handphone itu, menggunakan media sosial, seperti apa sih media sosial menurut kamu sendiri? Menurut saya sosial media itu
eh, tempat untuk saya melepas penat setelah saya seharian melakukan aktivitas di sekolah. Saya tuh sering mengalihkan atau mencari apa ya, sesuatu yang bikin saya happy, bikin saya tenang, hilangin stres itu dengan bermain sosial. Jadi menurut saya main HP itu adalah kesenangan sendiri. Mungkin menurut kamu tuh media sosial itu udah membuat kamu jadi happy gitu ya, menjadi kesenangan kamu sendiri, dan selain itu di media sosial juga bisa dijadikan komunikasi gitu ya sama teman-teman juga. Jadi yang kamu jelaskan itu, apa sih manfaat media sosial menurut kamu sendiri? Menurut saya manfaat yang saya rasakan tentu stresnya jadi hilang, terus membuat saya lebih happy bawaannya, apalagi video-video lucu jadi hilang rasa emosi yang tadi ada di sekolah, tiba-tiba hilang dan tertawa melihat video lucunya. Terus saya kan juga suka dengerin musik gitu, nah dengerin musik itu juga salah satu tuh saya ya kayak kesenangan aja lah gitu. Berarti media sosial itu juga sebagai kesenangan kamu juga sama kayak tadi, berarti ya kayak berarti kamu mendefinisikan media sosial tuh hampir sama gitu, kayak kamu bisa happy, kamu bisa lebih senang dan lebih bisa membuat kamu terhibur seperti itu ya. Oke, jadi kamu sampaikan tadi, saya percaya sih kamu itu sebenarnya ingin mengatur waktu kamu dengan baik seperti itu ya, ingin mengelola waktu, ingin mengerjakan tugas dengan tepat waktu juga gitu. Oke, jadi yang telah kamu sampaikan tadi itu, saya ingin tahu bagaimana sih tujuan kita melaksanakan coaching pada hari ini. Sebenarnya kamu ingin apa sih dari pelaksanaan coaching kita hari ini? Saya ingin saya itu lebih bertanggung jawab pada diri sendiri. Saya juga ingin lebih bisa mengontrol diri dalam bermain HP. Tapi saya juga tetap ingin ada HP gitu. Saya tidak mau lepas, cuma ya gitu, saya cuma ingin lebih mengontrol diri sendiri aja. Jadi kamu ingin mengontrol diri, lebih bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, tapi HP itu juga tetap ada gitu. Jadi yang kamu sampaikan tadi itu, apakah kamu bisa mengubah kata main sebentar saja itu, sebentar saja nanti tugas bisa dikerjakan belakangan, menjadi saya akan mengerjakan tugas dulu, setelah itu saya akan menggunakan handphone. Apakah bisa nih? Mungkin bisa, akan saya coba. Dicoba dulu berarti ya. Jadi yang kamu sampaikan, apa benar menggunakan handphone atau bermain handphone dengan scrolling media sosial, video di media sosial itu dapat menyelesaikan tugasmu secara sendiri atau gimana sih? Setelah saya pikir sepertinya tidak, justru membuat saya menunda pekerjaan dari. Jadi kamu sadar kalau itu menunda pekerjaanmu sendiri gitu ya? Kalau misal lagi nih muncul pemikiran main dulu lah sebentar, atau scrolling media sosial, nonton video dulu lah sebentar, nanti kita kerjakan tugasnya, semisal itu muncul sendiri lagi gitu di pemikiranmu, apa sih pemikiran alternatif yang lebih rasional lagi dari diri kamu sendiri kalau misal muncul pemikiran itu lagi? Mungkin saya akan berpikir dulu, saya harus mengerjakan tugas terlebih dahulu, baru kalau sudah selesai baru bisa bermain HP. Bagus ya pemikirannya ya, harus mengerjakan tugas terlebih dahulu, baru nanti menggunakan handphone lagi gitu ya. Oke, untuk di minggu ini kita coba dulu untuk membuat jadwal belajarnya di DP ya, dan supaya di DP juga bisa mengatur waktunya. Semisal kalau misalnya di DP belajarnya selama 1 jam, nanti di jam istirahatnya itu boleh sedikit di DP menggunakan handphonenya, misal untuk komunikasi dan lain-lain, tapi diusahakan dulu jika masih belajar itu tidak menggunakan handphone. Seperti itu dia. Gimana? Bisa dicoba? Bisa. Oke, saya yakin ya DP bisa untuk mencobanya itu. Yakin kan bisa mencobanya? Saya yakin dan akan berusaha. Baik. Nah, setelah jadwal terlaksana dengan baik dan DP sudah bisa melaksanakan jadwal dan bisa mengatur waktunya, apa sih yang DP rasakan? Tentu saya menjadi lebih tenang, lebih lega Ibu, karena sebelumnya kan saya merasa terbebani, kepikiran juga tugas-tugasnya jadi menumpuk. Sekarang sudah terlanjur seperti ini, jadi sebelum saya kesini saya kayak ada rasa terbebani, stres dan lain-lain. Tapi setelah saya menceritakan kepada Ibu dan Ibu juga membantu saya, tentu saya menjadi lebih tenang,
lebih merasa terbantu. Kayak kalau ada yang mengarahkan tuh saya jadi lebih plong aja gitu. Baik ya, saya harap sesuai ya Dek ya dengan apa yang kita lakukan hari ini, DDP mungkin bisa lebih flow lagi untuk selanjutnya dan bisa mengatur waktunya seperti itu ya. Oke, mungkin itulah untuk pelaksanaan konseling hari ini kita cukupkan ya Dek ya. Kita akan bertemu minggu depan lagi akan membahas mengenai jadwal yang DDP buat. Bagaimana? DDP siap? Siap. Siap untuk membuat jadwalnya? Ya. Saya harap untuk minggu depan DDP sudah membawa jadwal yang telah dibuat dan kita akan membahasnya untuk pelaksanaan konseling kita minggu depan. Nah, karena waktunya sudah lewat juga, kita bisa cukupkan untuk pelaksanaan konseling pada hari ini ya. Bagaimana perasaanmu setelah melaksanakan konseling hari pertama ini? Tenang, sudah lega. Lega aman berarti ya kita ya. Oke, saya harap DDP bisa dengan konsisten mengatur jadwal yang telah dibuat untuk minggu depannya nanti bisa bawa ke sini jadwalnya ya. Kita mungkin bisa segera untuk membuat jadwalnya itu untuk langsung melaksanakan itu ya. Oke, mungkin itu pelaksanaan konseling hari ini ya. Terima kasih karena sudah mau datang dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Saya harap setelah kita bertemu pada saat ini mungkin kita bisa saling sapa di luar gitu ya. Jadi dengan pelaksanaan konseling ini saya harap DDP juga bisa lebih terbuka lagi nanti untuk bercerita. Oke, baik DDP ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Silahkan kita kembali ke kelas. Saya kondisi ya. Iya, terima kasih Bu.